Dunia ini hanya setetes air. Kalau kau tak dapat, jangan sedih, karena yang kau tak dapat hanya setetes. Dan kalau kau dapat, jangan bangga, karena yang kau dapat hanya setetes. Begitulah ibarat tentang dunia yang diberi oleh Ustadz Abdul Somad. Ibarat setetes air yang tidak ada artinya apa-apa. Sekalipun kita tidak mendapatnya, ya kita biasa saja. Tidak ada yang perlu disedihi, tidak ada yang perlu ditangisi. Dan ketika kita mendapatnya pun, tidak ada yang perlu dibanggakan, karena cuma hanya setetes air saja. Wujud syukur yang sederhana ialah mengucap syukur. Namun sesungguhnya, hakikat dari rasa syukur itu adalah memastikan setiap tarikan nafas kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah bentuk syukur yang sebenarnya syukur. Bukan hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah, namun dalam hati, dalam ketaatan, tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah. Ketika kita telah memastikan setiap tarikan nafas, setiap gerak-gerik, setiap keistimewaan yang kita dapat di dunia ini, semua kita limpahkan hanya kepada Allah, dan karena Allah lah kita dapat menikmati semua itu. Begitulah bentuk syukur yang sebenarnya syukur. Kalau engkau sudah menikah, maka pandanglah saudaramu yang belum menikah, maka akan timbul rasa syukur padamu. Begitulah cara Ustadz Abdul Somad mengajarkan kita tentang rasa bersyukur. Ketika kita mendapati suatu hal, kita harus melihat kepada saudara kita, kepada kawan kita yang belum mendapati hal yang kita dapati tersebut. Seperti contohnya, ketika kita yang sudah menikah, cobalah kita melihat kepada kawan-kawan kita ataupun kepada saudara kita yang belum menikah. Maka dengan itu kita bisa bersyukur kepada Allah. Dengan melihat kawan-kawan kita yang selalu ingin menikah, bahkan tidak punya kesempatan untuk menikah, tetapi kita sendiri sudah menikah di detik itu. Menikah itu hanyalah sebagai contoh saja. Begitu juga dalam segi hal lain yang sudah kita miliki di dunia ini. Kita harus melihat kepada kawan-kawan dan kerabat kita yang mereka belum memiliki apa yang kita miliki, sehingga dengan itu timbullah rasa syukur di hati kita. Bahagia itu terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang yang paling bahagia. Kita bahkan selalu bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa kita diciptakan di dunia ini dengan begitu banyak cobaan, begitu banyak rintangan, begitu banyak kesedihan yang harus kita lalui. Namun tanpa kita sadari, dengan kita rajin mengeluh, itulah yang selalu membuat kesedihan pun timbul di dalam diri kita. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling tersakiti di dunia ini. Namun pada dasarnya, ketika kita pintar dalam bersyukur, ketika kita sering bersyukur kepada Allah, disitulah kebahagiaan akan hadir di dalam diri kita. Hidup ini seperti bahtera di lautan. Di atas ada ombak kencang yang akan menghadang, dari bawah ada batu karang yang besar. Tak ada yang bisa menguatkan hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun keadaan kita, apapun posisi kita saat ini, kemanapun kita pergi, kita selalu dihadapi dengan berbagai macam cobaan. Baik itu cobaan dari atas ataupun cobaan dari bawah layaknya bahtera di lautan. Ketika kita mengharap kepada manusia, yang ada hanya jawaban dengan kekecewaan. Dan ketika kita berharap kepada diri kita sendiri yang penuh dengan lemah dan tidak berdaya, lalu kepada siapa kita harus berharap jika itu bukan kepada Allah? Ya, hanya kepada Allah lah tempat berlabuh semua harapan dan tempat meminta tolong dalam apapun kejadian dan dalam kondisi apapun kita. Jika kau masih hidup, bersyukurlah masih melakukan amal soleh. Jika kau mati, tetap bersyukurlah setidaknya dosamu tidak semakin bertambah. Bahkan dalam perihal hidup dan mati pun, tetaplah bersyukur selalu yang diutamakan. Ketika kita hidup, disitulah kita bersyukur untuk selalu bisa melakukan amal soleh.
Dan ketika kita mati pun, kita juga harus tetap bersyukur supaya kita tidak selalu menambah dosa kepada diri kita sendiri. Ketika engkau susah di dunia ini, sabarlah, karena ia hanya sementara. Ketika engkau diberi kesenangan di dunia ini, jangan bangga dan sombong, karena ia juga hanya sementara. Seperti yang sudah kita tahu, segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan dunia ini sekalipun, hanyalah sementara pada akhirnya. Dan ketika kita dalam kondisi apapun di dunia ini, kita tetaplah bersabar ketika kita dalam kondisi terburuk. Dan kita tidaklah selalu bangga dan sombong ketika kita terlalu tinggi di atas sana. Hari ini kita boleh kalah dalam segala hal, tapi tanamkan pada anak-anak kita bahwa 10 atau 20 tahun lagi mereka akan memimpin negeri ini dengan cara yang Allah ridhai. Ketika perjuangan masa muda kita dipenuhi dengan kekalahan dalam segala hal, baik dalam segi harta, dalam segi jabatan, ataupun dalam segi beramal kepada Allah, namun harapan terakhir kita hanyalah mendidik anak-anak kita untuk menuntaskan perjuangan kita yang gagal di masa muda. Dengan menaruh harapan dan impian setinggi-tingginya kepada anak-anak kita bahwa mereka akan memimpin negeri ini dengan cara yang Allah ridhai nanti. Jika mencari kawan tak bercacat, selamanya kita takkan berkawan. Jika mencari pasangan yang sempurna, selamanya kita takkan berpasangan. Bukankah manusia ini saling melengkapi satu sama lain? Lalu mengapa kita mengharapkan pasangan ataupun berkawan dengan orang yang sempurna? Karena manusia ini tidak ada yang sepenuhnya sempurna. Ketika kita ingin mendapatkan kawan yang sempurna, yang tidak terdapat kecacatan padanya, baik dalam bentuk fisik ataupun sifat, kita tidak akan pernah menemukan kawan selamanya. Begitu juga pasangan.